kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita satukan hati bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu baik serta kami Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, pagi ini adalah pagi yang Kau berkati, ibadah yang Kau berkati Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau lawatan-Mu mengalir tempat ini. Saat ini Tuhan, jika kami boleh berada di tempat ini bukan merupakan suatu kebetulan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini Kau layakan siapa kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi kami boleh meningkatkan hati-Mu. Saat Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, curah kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah siap kami Tuhan. Kau mampukan kami sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, suatu Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan saudara yang mengucap. Haleluya. Oh, haleluya. Semuanya. Kita akan
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Berikan saudara yang paling menyayangi Tuhan kita. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena itu biarlah kami menggantungkan, kami menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang tidak pernah berubah, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan Engkau yang sanggup juga menolong kami dan menyediakan masa depan yang indah buat setiap kami yang percaya. Pagi hari ini dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan yang berkata 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami,
beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, rapilah hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampaikan sang Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya kembali bersyukur. Shalom ya, puji Tuhan. Hari-hari ini kita umat Tuhan, gereja Tuhan sudah masuk dalam hari-hari peringatan Natal, ya, yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib, di mana Tuhan telah datang ke dunia untuk satu rencana yang indah, karya penyelamatan Tuhan kerjakan bagi setiap manusia. Ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pagi ini adalah jangan putus pengharapan. Sekali lagi, jangan putus pengharapan. Sebelum kita masuk di dalam pengharapan, pengharapan itu diawali dari iman. Kita lihat dari Roma pasal yang keempat. Kita buka bersama kitab Roma pasal yang keempat, di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat, di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Roma pasal 4 ayat 18 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini menjadi penekanan kita, ya. Dikatakan tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan. Apa yang membuat Abraham bisa berharap? Tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Lanjut, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sudah perhatikan ya, dikatakan hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga atau berlaku juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Nah, kisah Abraham tentu kita sudah mengenal dengan sangat baik. Abraham mendapat julukan sebutan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Apakah sungguh Abraham memang punya iman yang luar biasa? Memang, betul.
Tetapi tantangan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah istrinya bukanlah hal yang mudah, di mana mereka waktu itu mendapat janji dari Tuhan bahwa mereka akan menjadi bapak dari bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai pada usia Abraham usia lanjut, Abraham tidak mendapatkan anak. Rahim Sarah sudah tertutup, sudah jadi nenek, Abraham sudah jadi kakek. Seharusnya mereka harus punya anak, harus punya keturunan, bahkan harus punya cucu supaya bisa jadi bangsa yang besar. Tapi sampai usia lanjut, dikatakan tadi sampai hampir kira-kira 100 tahun, janji Tuhan tentang keturunan belum terwujud. Tentu secara manusia mulai bertanya-tanya, mulai bimbang, mulai ragu. Apakah mungkin Tuhan menepati janji kepadaku dan Sarah istriku? Itu pikiran Abraham. Sehingga sempat Abraham melakukan kesalahan ketika Sarah menyodorkan Hagar. Abraham menerimanya, padahal Hagar bukanlah jalan Tuhan. Banyak umat Tuhan kadang-kadang juga seperti itu, saudara. Ketika kita menaruh sebuah keinginan, harapan akan sesuatu hal yang tidak kunjung terwujud, lalu kita mulai mencoba melakukan sesuatu di luar dari apa yang Tuhan mau. Seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Abraham menerima Hagar menjadi kudenya, ya, atau istri yang kedua, dan memang benar secara manusia, wah, ini cara yang tepat. Karena begitu Abraham menerima Hagar, lalu Hagar mengandung, melahirkan anak. Tapi Tuhan berkata, itu bukan anak perjanjian, itu bukan kehendakku, itu bukan yang aku mau, itu yang kamu mau. Ya, nah, Alkitab menceritakan akhirnya Tuhan sempat tidak berkomunikasi dengan Abraham karena Tuhan sempat merasa kecewa. Kenapa engkau tidak percaya akan janjiku? 13 tahun lamanya kurang lebih Tuhan tidak berbicara apapun kepada Abraham karena Abraham sudah memakai caranya sendiri. Tetapi setelah lewat 13 tahun Tuhan datang. Tuhan kembali mengadakan perjanjian. Tuhan rindu supaya Abraham kembali membaharui perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bapak dari bangsa yang besar. Olehmu, ya, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, Sarah tahun depan akan mengandung dan melahirkan. Secara manusia tidak ada dasar untuk berharap. Setelah mati haid, ya, kalau sudah sekarang mungkin disebut menopause, tidak mungkin kan wanita yang sudah dalam kondisi seperti itu bisa hamil lalu bisa melahirkan, tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tak terpikir, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sehingga akhirnya tahun depan benar, setelah Sarah mengandung akhirnya melahirkan di usia yang sangat lanjut. Usia Abraham kurang lebih 100 tahun, usia Sarah kurang lebih 90 tahun, baru lahir anak perjanjian. Itulah sebabnya tadi kita Roma berkata, sebenarnya secara manusia tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Karena kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya, keadaannya yang tidak memungkinkan untuk dia bisa memiliki seorang anak sesuai janji Tuhan. Namun Abraham berharap dan percaya. Ya. Itulah sebabnya judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan putus pengharapan. Iman Abraham disertai dengan 3 hal. Yang pertama, iman Abraham disertai dengan ketaatan. Yang kedua, iman Abraham disertai dengan pengharapan. Dan yang ketiga, iman Abraham disertai dengan penyerahan. Iman dibuktikan, ditunjukkan dengan ketaatan. Kalau punya iman tapi tidak taat, kita harus berkata imannya jadi kosong, imannya jadi sia-sia.
Karena iman harus disertai dengan ketaatan. Lalu kemudian iman dikuatkan, dihidupkan dengan pengharapan. Jadi pengharapan ternyata berperan penting untuk menguatkan iman seseorang. Kalau seseorang putus pengharapan, imannya juga ikut drop, imannya juga ikut down, ikut turun, ikut lemah. Karena iman dikuatkan, dihidupkan dengan pengharapan. Dan iman disempurnakan dengan penyerahan. Ketika seorang umat Tuhan bisa berserah, imannya jadi makin luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya sebagai umat-umat Tuhan kita tidak boleh putus pengharapan. Ada sebuah percobaan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan, tapi saya ulang kembali ya, supaya mungkin mengingatkan kita tentang tikus. Ini contoh tentang pengharapan, itu satu hal yang penting. Tikus dimasukkan di dalam sebuah tempat atau sebuah tangki yang penuh dengan air. Tikus dimasukkan dalam sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah tangki yang penuh dengan air. Nah, saudara tentu tahu bahwa tikus ini bukanlah binatang yang hidup di air. Dia pun tidak akan bisa tahan lama kalau terus ada dalam air. Ya. Menurut penelitian, tikus itu hanya mampu bertahan di air itu kurang lebih 17 menit. Ini menurut survei penelitian, 17 menit. Karena dia bukan binatang yang hidup di air. Nah, ini dia ditaruh di dalam sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah tangki yang cukup tinggi, penuh diisi air. Dia tidak bisa keluar dari tangki itu, dia harus terus ada di air itu. Berapa lama dia bisa bertahan? Ternyata hanya kurang lebih 17 menit. Kalau itu dibiarkan, tikus itu akhirnya akan tenggelam dan mati. Tetapi sebelum 17 menit, tikus itu diambil. Ya, jadi sebelum 17 menit, sebelum tikus itu kehabisan tenaga, kehabisan nafas dan sebagainya, karena dia tidak mampu lagi bertahan, lalu mati. Sebelum 17 menit tikus itu diambil, ya, lalu kemudian dikeringkan, diberi makan. Wah, hidup seger kembali, sehat lagi suatu tikusnya. Padahal tadinya sudah hampir mati. Nah, setelah diberi makan, seger, sehat, dicoba lagi tikus itu, tikus yang sama dimasukkan lagi ke dalam tangki yang berisi air. Tempat yang sama, tantangan yang sama, dihadapi oleh tikus yang sama. Cuma bedanya, di kali yang pertama dia belum pernah punya pengalaman, tapi di kali yang kedua dia punya pengalaman. Pengalaman ditolong, diselamatkan, lalu kemudian dia diberi makan, dia hidup, dia sehat. Ya. Nah, kali yang kedua saat dia dimasukkan, ternyata tikus yang dimasukkan pada kali yang kedua itu bisa bertahan hidup sampai kurang lebih menjadi 36 jam. 36 jam. Jadi saudara bisa membayangkan ya, perbedaan yang cukup drastis. Tikus yang tidak pernah punya pengalaman, kalau dimasukkan ke air, tempat yang penuh dengan air, cuma bisa bertahan beberapa belas menit saja. Tetapi kalau dia sudah punya pengalaman, diselamatkan, diberi makan, seger, kuat, sehat, lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam air, ternyata dia bisa, kekuatannya itu jadi berlipat kali ganda. Dia bisa punya ketahanan hidup sampai dengan 36 jam, berlipat kali ganda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Yang pertama, kalau cuma bisa tahan kurang lebih 17 menit. Tapi kalau pernah ditolong, pernah diselamatkan, lalu dimasukkan kembali, ketahanannya meningkat berpuluh kali lipat. Apa penyebab perbedaannya? Perbedaannya adalah karena harapan. Harapan. Tikus di kali yang kedua dapat bertahan hidup lebih lama karena dia memiliki pengharapan. Dia ingat, lu ya yang lalu aku pernah ditolong,
Aku bisa selamat lagi. Aku bisa hidup lagi meskipun saat ini aku sedang ada di air. Saat ini aku sedang mengalami sesuatu yang berat. Tapi dia ingat, aku pernah ditolong. Aku bisa hidup lagi. Sehingga dia berjuang. Dia berjuang. Dari cuma 17 menit menjadi 36 jam. Tidak heran mengapa para dokter selalu berkata pasien yang hidup dengan memiliki pengharapan itu punya kemampuan daya juang yang lebih, sehingga akhirnya bisa bertahan hidup lama. Tapi kalau pasien sudah putus asa, kehilangan harapan, itu kalau dokter misalkan bilang kamu hidup 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, beberapa bulan sudah koin, game over. Karena apa? Sudah putus asa, sudah tidak punya harapan, merasa hidup sudah percuma, hidupku percuma, toh ya akan mati. Lalu putus asa, tidak mau makan, hatinya susah, sedih, kepikiran terus penyakitnya, kepikiran terus aku mati benar. Belum waktunya mati, sebenarnya sudah mati duluan. Karena apa? Kehilangan harapan. Tapi kalau pasien yang punya harapan, aku punya harapan, aku bisa ditolong, aku bisa disembuhkan, dia punya daya kekuatan, daya juang yang lebih, sehingga hidupnya lebih panjang daripada perkiraan dokter. Karena harapan. Seperti tikus itu, ya, dia bisa bertahan lebih lama karena punya harapan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, di tengah tekanan hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini, penting untuk kita punya harapan. Harapan kita jangan kepada manusia. Kalau harapan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Ada manusia yang mau menolong kita, tapi tidak mampu menolong. Ada yang mampu menolong kita, tapi tidak mau menolong. Itulah manusia. Ya, nggak usah lihat jauh-jauh, lihat saja diri kita sendiri. Kita pun kalau memberikan pertolongan kepada orang lain juga terbatas, karena memang manusia itu terbatas. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Dialah sumber pengharapan, dialah sumber pertolongan kita. Pemazmur mencatat, mari kita lihat sebentar ya. Mazmur pada pasal yang ke-42. Mazmur pada pasal yang ke-42. Di ayat yang ke-5. Kalau di Alkitab buku itu di ayat yang ke-6. Jadi ada perbedaan. Alkitab elektronik ayat yang ke-5, kalau di Alkitab buku ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Nah, ini gambaran orang yang sedang hadapi masalah kan seperti itu, stres, frustasi, depresi, sehingga merasa tertekan, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Sehingga pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan? Jadi pemazmur ngomong sama dirinya sendiri. Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku? Kok kamu gelisah, kok kamu cemas, kamu khawatir? Kenapa? Lanjut. Berharaplah kepada Allah. Ada kata diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ini sebuah kalimat yang menunjukkan seruan yang perlu diperhatikan, seruan yang penting. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ditutup lagi dengan tanda seru. Ya, tanda seru diulang. Kalimat yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mengalami tekanan yang membuat keadaan kita, hidup kita, pikiran kita, hati kita kacau, ayat ini berkata, berharaplah kepada Allah. Dialah penolong dan Allah. Ayat ini kalau Bapak Ibu baca di berikut-berikutnya ternyata diulang sampai 3 kali. Coba lihat ayat yang ke-11 ya. Tetap Mazmur 42 di ayat yang ke-11. Kalau Alkitab buku itu ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, tanda seru, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Diulang lagi kali kedua, diulang kali kedua.
bukan cuma diulang 2 kali. Ada pengulangan lagi. Coba lihat Mazmur 43 di ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, tanda seru, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Sampai 3 kali diulang, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kita sebagai umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memperhatikan ayat ini, sekalipun kita sudah jadi umat Tuhan, kita akan jadi orang yang mudah stres, mudah frustasi, mudah depresi, mudah putus asa, mudah kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena tidak berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sekalipun secara manusia seperti apa, tidak ada dasar untuk berharap. Gimana? Keadaan itu sudah terlalu berat, situasinya sudah terlalu berat, tidak mungkin ada jalan keluar. Itu secara pikiran manusia. Tapi ingat sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tadi nyanyian menjelang firman Tuhan tadi, ya, kalau kita cermati kata-katanya, itu sungguh luar biasa. Salah satu kata-katanya dikatakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Hidup kita dalam genggaman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian, jangan hanya cuma menikmati lagunya, tapi perhatikan setiap kata-kata yang ada di pujian yang kita nyanyikan. Seluruh hidup kita ini dalam genggaman Tuhan. Tuhan berkata, mengapa kamu khawatir? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dari pakaian? Kalau hidup saja Tuhan bisa berikan, maka soal makanan, soal pakaian, pelengkap hidup, sesuatu yang maaf kecil bagi Tuhan. Hidup saja Tuhan bisa berikan, tubuh saja Tuhan berikan, apalagi pelengkap kehidupan. Sesuatu yang sangat mudah bagi Tuhan. Tinggal sejauh mana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, pengharapan membuat seseorang tadi dikatakan kuat bertahan, tidak pesimis, tidak menyerah, tidak putus asa, punya semangat, bahkan punya tujuan dan arah hidup. Pengharapan mendorong seseorang mampu meraih sesuatu dan memiliki sesuatu. Orang yang punya pengharapan punya 3 ciri. Ya, kalau umat Tuhan punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, punya 3 ciri. Ini boleh jadi self koreksi ya buat kita sendiri. Kita nggak perlu koreksi orang lain, karena setiap pribadi itu berurusan dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak ingin kita jadi Kristen penonton. Kristen penonton itu kan hanya bisa tuju-tuju. Dia lupa kalau dia tunjuk kepada yang lain, ini jari yang lebih banyak menunjuk ke dirinya sendiri. Ya, jadi karena itu biarlah setiap kita secara pribadi berurusan dengan Tuhan. Kita koreksi diri kita sendiri. Nah, 3 ciri orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, ciri yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar. Sekali lagi, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar. Mengapa kok pasti ada jalan keluar? Karena Tuhan yang menjamin. Loh, masa ada Pak? Di Alkitab Tuhan menjamin memberikan kepada kita jalan keluar? Ada. Mari kita buka sebentar ya. Sebenarnya ini ayat yang sudah sangat terkenal, tapi kadang-kadang kita lupa ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
atau masalah, kesulitan, tantangan, ialah pencobaan-pencobaan biasa, masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau saya pakai kalimat yang lebih jelas diterapkan ke hidup kita, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu atau kita dapat menanggungnya. Ternyata ada jaminan dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar buat kita. Lupa, tapi sudah lama ya. Saya menanti, saya berdoa, sudah lama. Kok tidak ada jalan keluar? Mari tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mari tetap berharap. Seperti Abraham tadi. Lama loh, Tuhan kasih janji, sampai Tuhan mewujudkan janjinya. Lama, puluhan tahun Abraham menunggu. Kurang lebih 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan tergenapi. Bukan waktu yang singkat, namun Abraham tetap berharap. Yang kedua, umat Tuhan yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, yang kedua, punya ciri. Dia akan tetap tekun dan berjuang. Dia akan tetap tekun dan berjuang. Ya, jadi tidak patah semangat. Ya tadi kan saya sudah katakan di awal, kalau orang punya pengharapan, dia punya daya juang yang tinggi. Dia tidak putus asa. Ya, dia tidak kehilangan pengharapan. Jadi tekun dan daya juang yang tinggi. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sebentar ya. 1 Timotius pasal 4 di ayat yang ke-10. Bisa tolong slide editingnya disiapkan tentang contoh tokoh-tokoh iman jangan putus pengharapan. Bisa ditampilkan nanti. Oke, disiapkan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Ada kata itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Jadi terus mau berjuang, terus mau berjeripayah. Mengapa? Kita lihat kalimat berikutnya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau sudah cermati kata ini, dikatakan itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Umat Tuhan yang punya pengharapan sungguh kepada Allah, Allah yang hidup, dikatakan akan terus berjeripayah dan berjuang. Sekali lagi, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan, apalagi ya yang bisa menjadikan alasan untuk aku berharap. Secara manusia tidak ada. Tapi karena menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, tetap terus berjeripayah, tetap terus berjuang. 1 Korintus berkata 15 ayat 58, jeripayah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau bapak saudara saya sungguh-sungguh berjeripayah di dalam Tuhan, berjuang di dalam Tuhan, bersama Tuhan, jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Mari taruh sungguh-sungguh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, umat Tuhan yang punya pengharapan kepada Tuhan, cirinya, kalau yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar, karena Tuhan yang beri jalan keluar. Yang kedua, umat Tuhan yang punya pengharapan kepada Tuhan, tekun, berdaya juang tinggi, setia, tekun. Yang ketiga, yang terakhir, umat Tuhan yang punya pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu sumber pengharapan. Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-7. Ini ayat yang juga cukup terkenal. Saya akan bacakan kembali. Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah. Jadi kalau Bapak Saudara saya sungguh-sungguh menaruh pengharapan pada kita, Alkitab berkata diberkatilah. Diberkatilah. Dan yang berjanji memberkati ini bukan manusia. Kalau manusia itu bisa berubah. Jadi kita nggak boleh menaruh pengharapan kita kepada manusia, nggak boleh. Siapapun dia. Sekali lagi, ada yang mau menolong tapi tidak mampu menolong. Ada yang mampu menolong tapi tidak mau menolong. Kalau Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia Allah yang mau dan mampu menolong kita. Karena kita taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, bisa mungkin fragment ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide itu ya, terus beberapa contoh tokoh-tokoh di Alkitab. Nuh, jangan ditutup dulu ya. Nuh belum mengalami banjir ketika ia membuat bahtera. Sudah tentu tahu ya, Nuh ini contoh tokoh Alkitab yang dituliskan diperintahkan Tuhan membuat bahtera saat semua suasana baik-baik saja. Nuh diolok-olok, diejek, ditertawai. Wah, Nuh sudah gila. Ngapain kok membuat bahtera? Tidak ada apa-apa kok. Tapi Nuh taat karena Tuhan yang beri perintah. Tidak ada apa-apa, tapi ketika Tuhan beri perintah, Nuh taat melakukan. Setelah bahtera selesai, betul, terjadilah hujan selama beberapa puluh hari, tidak berhenti. Surabaya beberapa tempat baru hujan beberapa jam sudah banjir. Ya, di Sumatera, di Sulawesi, beberapa tempat, Malang, itu sudah banjir baru beberapa jam. Rasulullah bisa bayangkan kalau hujan beberapa puluh hari kayak apa, entek semua, Itu zamannya hujan beberapa puluh hari, kalau nggak salah 40 hari. Hujan terus tidak berhenti. Itu bukan cuma rumah yang hilang, gunung itu bisa ikut hilang, ketutup sama air. Karena hujan 40 hari. Sebelum membuat bahtera, sebelum datang banjir dan hujan dan banjir itu, Nuh diperintahkan buat bahtera. Nuh taat. Ini menunjukkan bahwa Nuh sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Abraham belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris menikam buah hatinya, Ishak. Jadi Ishak ketika sudah lahir, umur kurang lebih berapa, 13 atau berapa itu, remaja, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Abraham, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Sudah bisa bayangkan bagaimana hati Abraham sebagai orang tua. Kita punya anak lebih dari satu saja, kalau Tuhan minta, kita merasa berat. Abraham punya anak cuma satu, anak perjanjian. Didapat di usia lanjut, diminta untuk bukan jadi sesuatu yang bisa dilihat, tapi diminta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, dibakar. Lalu tentu siapa orang tua yang bisa dengan mudah berkata, tidak apa Tuhan, silakan ambil jadi korban bakaran. Tidak ada, itu orang tua yang tidak normal. Kalau orang tua yang normal, dia mengasihi anaknya, dia berjuang untuk anak-anaknya. Bahkan saya lihat kadang-kadang ada orang tua yang sederhana atau pas-pasan, mungkin dia menyediakan makanan jumlahnya juga pas. Kebetulan anaknya masih lapar, Pak, Ma, aku tambah dong. Aduh, papa mamanya ngelek itu, dia ngelek udah. Aduh, makanannya hampir habis. Yang ada cuma tinggal makanan yang punyaku, tapi anakku masih lapar. Tidak apa-apa, wis nak makan. Papanya baru makan separuh, mamanya baru makan separuh porsi, anaknya minta tambah juga dikasihkan ke anak. Itu tanda orang tua mengasihi anak, rela berkorban buat anak. Gak apa-apa wis nak, kamu yang kenyang, papa walaupun mungkin agak kurang makannya, gak apa-apa, pokok yang penting kan. Nah itu orang tua kan yang seperti itu yang normal. Ya, Abraham hancur hatinya. Tetapi Alkitab mencatat, meskipun dia belum tahu akan ada domba pengganti, tapi Abraham melangkah menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mempersembahkan Ishak. Sebuah tindakan yang menunjukkan Abraham punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Musa belum melihat laut terbelah, belum. Ketika Tuhan memerintahkan angkat tanganmu, angkat tongkatmu, ya, angkat tongkatmu.
ditujukan kepada ke laut. Belum ada terjadi apa-apa. Tapi ketika Musa diperintahkan demikian, Musa taat. Dan ketika Musa taat, karena dia menaruh pengharapan kepada Tuhan yang hidup, mujizat terjadi. Air laut bisa terbelah. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus klik berikutnya. Yang mereka tahu maksudnya yang Nuh tahu, yang Abraham tahu, yang Musa tahu, bahwa mereka harus patuh, taat kepada perintah Tuhan dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Jadi yang mereka tahu, mereka belum tahu akan ada sesuatu yang luar biasa, belum tahu. Tapi yang mereka tahu, aku harus taat, aku harus patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan aku tetap terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Ternyata di balik ketidaktahuan mereka, Tuhan telah menyiapkan kejutan. Tuhan itu paling luar biasa kalau buat surprise. Ya, air laut bisa terbelah, surprise. Hujan selama 40 hari sehingga Nuh yang ada dalam bahtera bersama keluarganya selamat, surprise. Di balik ketidaktahuan Nuh, Abraham, Musa, akhirnya Tuhan menyiapkan sebuah kejutan. Klik. Biasanya, diklik berikutnya ya. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik terakhir usaha kita. Jadi di detik-detik terakhir, mungkin sebelumnya kita masih berupaya, saudara ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita masih berupaya. Sampai pada mungkin satu titik terakhir sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Disitulah tangan Tuhan bekerja di detik terakhir usaha kita. Kalaupun hasilnya yang kita usahakan jauh dari harapan kita, bahkan menyakitkan, jangan berkecil hati. Nah itu maaf, tulisan jangan berkecil hatinya warnanya mungkin kurang kelihatan, saudara. Jangan berkecil hati, karena kadang Tuhan mencintai kita atau menunjukkan cintanya kepada kita dengan cara yang kita tidak suka. Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita dengan cara yang kita tidak suka. Jadi kadang-kadang ada cara yang kita tidak suka, cara yang tidak kita harap. Ternyata Tuhan itu menunjukkan cintanya lewat cara itu, so. Ya memang pikiran kita kan terbatas. Katanya seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah bedanya pikiran Tuhan dengan pikiran kita manusia. Beda jauh, so. Lanjut, klik berikutnya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita sih memang selalu berharap apa yang ku ingini itu yang ku dapatkan. Itu memang harapan kita, so. Ya sehingga muncul lagunya anak-anak film Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begini. Keinginannya banyak, so. Ya kan semua manusia hidup pasti kalau normal ya punya keinginan, so. Ya. Tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Sudah ya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Lakukan saja bagian kita. Bagian kita Pak, tetap percaya. Bagian kita Pak, tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Biarlah kekuatan Simpson itu terkenal dengan kekuatannya, saudara ya. Tapi lemah di soal wanita. Kekuatan Simpson, kebijakan Salomo. Nah, sama Salomo ini punya hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi lemah dalam soal wanita. Kesabaran Ayub punya kesabaran yang luar biasa. Dia tetap bisa bertekun sampai akhir. Klik. Iman Abraham yang tadi kita sudah belajar bersama. Ketulusan Esther itu ratu. Ya asalnya orang biasa dipilih jadi ratu. Ratunya Raja Ahasverus. Ya, mengapa? Karena Esther adalah seorang yang tulus, gadis yang tulus. Keberanian Daud. Siapa Daud? Ini orang biasa, mengembalakan kambing domba cuma 2-3 ekor, tapi berani menghadapi Goliat, di mana Saul dan para panglima dan prajurit tidak berani menghadapi. Tapi Daud berani menghadapi, karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia luar biasa. Keberanian Daud. Kesalehan Henok ini orang yang saleh, sehingga kita mencatat dia diangkat oleh Tuhan.
tidak mengalami kematian jasmani, tapi diangkat oleh Tuhan. Kelembutan Musa punya hati yang lembut. Alkitab berkata di muka bumi gak ada orang yang selembut hatinya Musa. Ini mengalami perubahan loh, dari orang yang keras, orang yang kasar, orang yang beringas dan sebagainya. Oh, bisa jadi orang yang lembut hatinya. Tuhan mengubah lewat firman-Nya. Ketaatan Yosua taat, suruh mengitari tembok Yeriko, totalnya itu 13 kali loh. Taat. Kesetiaan Rut. Nah, kalau bicara tentang Rut pasti semua tahu ya. Yang Alkitab berkata, Naomi, engkau sungguh beruntung. Kau punya satu menantu perempuan yang bisa mengalahkan 7 anak laki-laki. Ya, biasanya kalau orang punya anak laki-laki itu wah merasa bangga ya. Sehingga di kisah-kisah perwayangan itu sampai ada muncul istilah penggawa. Wah, kalau punya 5 anak gitu ya, ada namanya Arjuna, siapa-siapa itu. Wah, orang tua rasanya bangga. 5 anak lagi. Tapi ternyata seorang menantu perempuan yang secara pikiran manusia apa tuh menantu perempuan itu apa tuh? Bisa apa tuh gitu ya? Ya juga bukan menantu perempuan yang kaya, bukan. Konglomerat juga bukan. Menantu perempuan yang sederhana, namanya Ruth. Tapi seorang menantu perempuan yang setia, punya komitmen yang luar biasa kepada mertuanya, sehingga dikatakan melebihi 7 anak laki-laki. Dialah kesetiaan Ruth. Dan yang terakhir, sukacita Habakuk. Habakuk ini seorang nabi yang dikenal bersukacita. Sekalipun ya itu ada pujiannya. Sekalipun pohon anggur tak berbuah, pohon ara tak tak berbunga dan sebagainya dia. Sekalipun semua gagal, tapi aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Harapan. Biarlah ini semua boleh menjadi bagian di dalam pribadi kehidupan kita. Klik yang terakhir. Pelan mimbar silakan maju ke depan. Mari tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah sabar, dan jangan lelah menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita sekalian, sehingga Bapak Ibu Saudara saya bersama-sama kita jadi umat Tuhan yang tidak putus pengharapan. Ibadah dan perayaan Natal kita di tempat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Ya, sekali lagi hari Kamis 25 Desember jam 9 pagi. Mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama dalam ibadah dan perayaan Natal hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi di tempat ini. Ya, lalu rencananya di akhir tahun, nah memang saya tidak membuat ibadah on-site, tapi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dalam ibadah berupa doa, ya, doa dan pujian di online. Karena biasanya kan di akhir tahun banyak yang pergi, ya, ada yang keluar kota, keluar pulau, keluar negeri bahkan ya. Tapi kalau keluar planet masih belum ya. Nah, itu banyak yang pergi, so. Nah, itu jadi sulit untuk bisa mengikuti ibadah on-site. Nah, jadi karena itu saya mengajak ada ibadah online, ya, bersama-sama kurang lebih jam 11:30 malam di tanggal 31 Desember. Ya, nanti kami akan infokan via Zoom ya. Kami akan infokan itu untuk nomornya untuk Bapak Ibu bisa masuk terhubung bersama-sama. Ya, itu jadi kalau ada di luar kota atau luar pulau, luar negeri tetap bisa bergabung bersama-sama. Itu harapan saya ya. Jadi 31 Desember rencananya jam 11:30 malam kita ada pujian, doa mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama. Nah, Bapak Ibu bisa kumpul bersama dengan keluarga. Selain liburan juga bisa kumpul bersama di dalam pujian dan doa mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama dengan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, pujian ini berkata bahwa Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan itu selalu yang terbaik. Karena itulah aku menaruh pengharapanku hanya kepadamu. Engkau Tuhan yang setia.
Biarlah Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut. Setiap pesan, setiap benih firman yang ditaburkan, kiranya boleh menguatkan kehidupan setiap kami, sehingga kami tidak putus pengharapan. Sekalipun secara manusia tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap. Namun belajar dari Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka tetap berharap dan percaya karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup mengenapi apa yang sudah Tuhan janjikan. Engkau Allah yang maha baik dan maha kuasa. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan kami untuk kami boleh semakin lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka-mereka yang sakit, kami berdoa biarlah Engkau menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang menghadapi masalah, dengan iman yang teguh tetap percaya dan tetap berharap menantikan Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu, karena Engkau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah-ibadah perayaan Natal yang diadakan oleh semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Di tempat kami tanggal 25 Desember jam 9 pagi, biarlah melalui ibadah dan perayaan Natal, bukan hanya sekedar kami beribadah, sekedar kami merayakan Natal, tapi sungguh-sungguh makna Natal terjadi dalam hidup kami, mengingatkan kami, membawa iman kami semakin teguh, semakin sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami baru bisa satu dengan yang lain kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekarang mulai pagi, siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.